Wabarakatuh and good morning everyone. Oke, jadi setelah minggu lalu saya memberi tugas yang written announcement dan kalian sudah submit juga, and I've seen some of your works. Jadi saya sudah lihat beberapa, terus juga keren-keren ngerjain tugasnya, cuman memang belum semuanya saya buka, belum semuanya saya nilai, but still karena sudah dikumpulkan, hari ini kita akan continue our lesson ke pembahasan yang setelahnya ya, ada di bab 6. Nah, di bab 6 ini pembahasannya agak grammatical, jadi saya mau langsung masuk aja ke pembahasannya biar nggak terlalu lama. Jadi sebenarnya ada beberapa games that we can do, cuman memang karena lagi online ya lebih baik saya langsung masuk ke pembahasannya aja biar nanti kalian bisa mengerjakan lebih banyak latihan lagi biar lebih jago lagi memahami materinya hari ini gitu ya. Okay, so before we start our lesson today, let's say short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay, I intentionally record this material simply because I want you to be able to repeat. Kalau misalnya kalian ngerasa ada beberapa parts yang kalian gak ngerti, nah kan bisa ulang videonya, bisa ditonton lagi gitu ya, biar nggak cuma sekali doang gitu. Karena memang saya tuh kalau ngajar gini pakai tab, jadinya saya nggak bisa nge-record gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meeting terus nge-record tuh saya nggak bisa, jadi lebih baik mendingan ya udah saya buatin video aja biar kalian bisa tonton beberapa kali ya. Nah, chapter 6 after the last materialsnya adalah announcement. Nah, di bagian ini kita akan belajarin yang namanya present perfect versus past simple. Nah, tujuannya kenapa kok dibelajarin nih si present perfect. Jadi I would like you to know bahwa sebenarnya tenses tuh di dalam bahasa Inggris tuh ada banyak gitu ya. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 12, itu tuh sebenarnya depend on the grammar book-nya aja gitu ya. Terserah mau pakai buku grammar yang mana. Jadi ada yang bilang 16, tapi saya personally percayanya ada 16 gitu ya. 4 tidak bisa direalisasikan, berarti 4 tuh tidak bisa kita pakai in real word, tapi secara grammar ada gitu. Nah, berarti kan bisa 12 tuh ya. Nah, yang paling umum kita pakai itu cuma 8. So, if you master 8 of them, itu tuh bakalan jago gitu bahasa Inggrisnya. But, dari 8 itu sebenarnya yang paling sering kita pakai di keseharian kita itu cuma sekitar 4-5 lah. Nah, 2 yang paling sering dipakai otomatis adalah yang akan kita bahas during our English lessons gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang kita sebutnya sebagai present perfect tense dan past simple gitu ya. Nah, kenapa kok diversusin? Nah, mungkin ada yang nanya kayak gitu ya. Kenapa Miss kok diversusin gitu si present perfect sama past simple ini gitu. Nah, sebenarnya diversusin karena dua grammar ini, dua bentuk tenses ini tuh suka bikin orang bingung gitu untuk bisa membedakan antara menggunakan present perfect atau menggunakan past simple. Nah, cuman just before we talk about the tenses themselves, kita akan masuk pada pembahasan paling basicnya dulu gitu ya dari kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita explore gitu ya kalimat di dalam bahasa Inggris, kita harus ingat bahwa unsur utama dari kalimat bahasa Inggris itu sebenarnya ada 2. Jadi yang pertama dia tuh harus punya at least one subject and one verb. Ada beberapa buku grammar yang bilang dia harusnya predicate gitu. Sebenarnya tidak ada masalah ya, yang penting adalah dia punya satu subjek dan satu verb. Nah, apa yang membuat tenses itu rada susah gitu ya buat kita pahami karena kita tidak menemukan hal seperti ini di dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya kasih contoh deh. Misalnya saya mau pakai subjek aku, terus kata kerjanya adalah makan. Nah, kayak gini ya. Ini tuh kalau di bahasa Inggris kalimat kayak gini tuh sebenarnya considerednya udah correct gitu ya, karena dia punya at least one subject and one verb. Nah, cuman bedanya adalah kalau di bahasa Indonesia si makannya ini tidak akan berubah bentuknya
Misalnya kita ganti akunya ini jadi kami gitu. Ya tetap dia bunyinya makan. Misalnya ini mau saya ganti dia, ya tetap makan juga gitu ya. Ataupun misalnya saya ganti waktunya ini jadi besok, atau jadi kemarin, atau jadi 2 tahun yang lalu misalnya, ya bunyinya tetap makan gitu ya. Jadi tetap aku makan besok, aku makan kemarin, aku makan 2 tahun yang lalu misalnya kayak gitu. Itu bunyinya tetap makan. Nah, yang beda di dalam bahasa Inggris adalah hal seperti ini tuh tidak ditemukan gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan harus ingat ya, prinsip utamanya kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah si kata kerjanya ini akan berubah jika dia ketemu dengan 2 condition. Condition yang pertama adalah kalau subjeknya kita rubah, berarti kata kerjanya juga akan berubah. Saya kasih contoh misalnya masih pakai yang makan tadi ya. Misalnya simply kalimatnya cuma I eat gitu. Nah, kalau subjeknya tuh kita ganti, kalau di bahasa Indonesia tadi kan ya it, ya udah it aja gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris misalnya subjeknya saya ganti menjadi she, otomatis it ini akan berubah karena subjeknya juga berubah kok menjadi its gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat misalnya ininya kita ganti ke die gitu misalnya. Nah, ini otomatis dia akan berubah lagi. Jadi are you with die bentuknya akan menjadi verb 1, tapi kalau he she it akan jadi ada s-nya. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi kalau perubahan subjek berarti akan merubah kata kerjanya. Terus yang kedua adalah saat time preference-nya berubah. Time preference itu berarti waktunya berubah. Nah, kalau misalnya di sini nih kita punya kata kerja it ya. Terus subjeknya masih pakai I. Kalau kita misalnya mau pakai tomorrow, besok gitu ya. Otomatis kata kerjanya pasti nggak akan bunyinya it doang, tapi kita misalnya akan kasih dia menjadi will eat karena waktunya sudah berubah. Begitupun kalau misalnya kita rubah waktunya menjadi kemarin gitu. Nah, berarti akan jadi I ate yesterday. Simply because we change the time, itu akan membuat kata kerjanya juga akan berubah. Nah, time preference atau waktu yang menyebabkan perubahan kata kerja inilah yang kita sebut sebagai tenses lah. Kalau saya memahaminya kayak gitu aja. Ya, ini bisa jadi beda gitu ya. Misalnya ada guru lain yang bilangnya beda, tapi kalau saya memahaminya sesimpel itu aja gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat gitu ya. Ini tadi ya, jadi tenses itu intinya adalah perubahan kata kerja karena waktunya gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan present perfect dan past simple. Jadi dua tenses ini tuh suka bikin orang tuh bingung gitu ya. Wah, ini pakai present perfect atau pakai past simple. Nah, sebenarnya tenses itu bisa simpelnya, nah gitu, agak ribet saya tuh kalau ngomong bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tenses itu akan mudah dipahami jika kita bisa tahu arti dari namanya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita punya present perfect dan yang satunya past simple, berarti dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya dua tenses ini membahas dua waktu yang berbeda. Jadi yang pertama dia ini present, sementara yang kedua adalah past. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah present, terus yang kedua adalah past. Nah, ini tuh berarti waktunya udah bakalan beda banget. Nah, sebenarnya apa yang membuat dia tuh sering bikin bingung? Jadi kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita nih gambar garis waktu ya. Gambar garis waktu kayak gini. Nah, jadi ini adalah garis waktunya, terus ini adalah waktu sekarang. Ya. Yang disebut sebagai past simple itu adalah finish action yang terjadi di waktu yang pas, di waktu yang lalu. Berarti dia terjadinya di sini-sini nih. Dan dia itu tidak berpengaruh pada waktu sekarang. Bisalah saya bilang kayak gitu ya, tidak berpengaruh pada waktu sekarang. Nah, cuman patokannya adalah past simple, berarti dia tuh adalah finish action yang udah kelar di masa lalu. Nah, sementara present perfect
adalah of course karena dia tuh ada kata presentnya di situ ya. Berarti kita tuh akan fokus pada waktu sekarang. Jadi intinya present perfect itu terjadinya di masa lalu, tapi dia itu masih ada dampaknya sampai sekarang. Atau kalaupun dia misalnya terjadi di masa lalu dan tidak disebutkan exactly kapan sih kejadiannya gitu, itu biasanya kita akan menggunakan present perfect. Nah, biar lebih jelas kalian bisa lihat ada 2 contoh di sini. Ya. Saya punya 2 contoh kalimat. Kalimat yang alpha adalah he has broken his leg so he can't go on holiday. Terus yang kedua adalah he broke his leg last week so he can't go on holiday. Nah, jadi kan bisa lihat ya. 2 kalimat ini sama-sama idenya sama gitu ya. Patah kaki jadi nggak bisa jalan-jalan gitu lah ya. Patah kaki terus nggak bisa jalan-jalan. Nah, mengapa 2 kalimat ini menggunakan tenses yang berbeda? Karena memang preferensinya juga beda. Waktunya nih beda. Coba kita lihat ya. Kalau ada orang bilang, he has broken his leg so he can't go on holiday. Berarti ini misalnya ini garis waktu nih. Ini now ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong he has broken his leg so he can't go on holiday. Berarti dia ini broke his leg pada suatu waktu di masa lalu. Misalnya di sini gitu ya. Dia tuh exactly mempengaruhi waktu sekarang. Ya, mempengaruhi waktu sekarang. Terjadi di masa lalu tapi mempengaruhi waktu sekarang. Jadi dia nggak bisa jalan-jalan gitu sekarang gitu ya. Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, he broke his leg last week. Perhatikan, di sini dia menyebutkan exactly minggu lalu. Berarti kalau kita gambar garis waktunya kayak gini gitu ya. Ini now. Terus ini last week. Nah, berarti kejadiannya di sini kan. Dan ini tuh sudah finished. Ya, ini adalah finished action. Ya. Ini adalah finished action. Terjadi di masa lalu. Udah kelar di masa lalu. Meskipun masih ada pengaruhnya sampai waktu sekarang, tapi lihat di sini dia menyebutkan ada last week. Nah, kalau dia tuh terjadi di masa lalu dan masih ada efeknya sampai sekarang, berarti kita menggunakan present ya, perfect. Ya, present perfect. Tapi kalau happened in the past terus ya udah kejadian kemarin gitu ya, kelar urusan, berarti kita menggunakannya past simple. Nah, sampai sini bisa bedain ya, mudah-mudahan bisa bedain. Nah, sekarang kita akan lihat present perfect itu rumus grammarnya. Wah, saya kalau udah suruh ngebahas rumus grammar nih rada-rada males ya, tapi emang ya harus dibelajarin ya. Present perfect itu adalah kalau kita ketemu dengan yang namanya have plus verb 3. Nah, cuman yang membuatnya sedikit agak challenging adalah kan harus ingat tadi ya bahwa kata kerja itu akan berubah jika subjeknya berubah. Nah, jadi kalau kalian dapat I, you, we, they dia akan pakai have. Tapi kalau ketemu he, she, it dia akan pakai has. Contohnya misalnya I have done, ya. Nah, tapi kalau misalnya she berarti kita akan pakai has done. Tapi belum full screen. Gitu ya. Ini untuk yang present perfect. Nah, untuk yang past simple, kita menggunakan verb 2. Nah, verb 2 ini kalau yang past, dia tidak terpengaruh subjek. Jadi kalau misalnya I ate, she ate, we ate, they ate, dan sebagainya. Intinya dia tidak berubah jika subjeknya diganti-ganti. Nah, sekarang saya mau masuk pada pembahasan yang ini. Nah, jadi saya punya 2 contoh kalimat. Jadi yang pertama adalah I blank be, ini be ini kata kerjanya ya, berarti nanti kan harus merubah bentuk kata kerja be ini menjadi bentuk yang sesuai dengan rumus grammarnya tadi. Apakah dia ini pakai present perfect atau pakai past simple gitu ya. I blank be to Australia twice. Dan yang kedua adalah we visit Australia for the first time in 1990. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Bagaimana cara kita melihat apakah dia present perfect atau past simple? Ya, sekarang kita lihat. Di sini kita punya yang namanya I. Subjeknya I. Ya. Terus blank be to Australia twice.
Kalau kita gambar garis waktunya, berarti kalimat ini referensinya kayak gini. Berarti saya akan mengingat-ingat pertama kali saya pernah datang ke Australia, misalnya di waktu ini gitu ya, sampai sekarang. Bener nggak? Karena kalau saya bilang, saya pernah ke Australia 2 kali, berarti saya akan refer to the first time I came to Australia sampai hari ini. Oh, udah 2 kali. Berarti ada urusannya dengan sekarang, dia menggunakan present perfect. Nah, present perfect tadi rumusnya adalah have plus verb 3. Nah, berarti kita tulis dulu have-nya di sini. Kebetulan karena menggunakan I ya. Kalau misalnya menggunakan she, berarti di situ kita akan taruh has. Be-nya kita bikin jadi verb 3, berarti been. So, I've been to Australia twice. Nah, kalau kita bandingkan dengan contoh yang kedua, kan bisa lihat ya. We blank visit, kata kerjanya adalah visit, Australia for the first time in 1990. Berarti kalau kita gambar nih garis waktunya, ini waktu sekarang, saya mau bilang saya mengunjungi Australia pertama kali di 1990. Berarti 1990 ini pura-puranya di sini gitu ya. Nah ini tuh finish action, udah nggak ada urusannya sama sekarang. Berarti kalau udah selesai di masa lalu, kita akan menggunakan past simple di sini. Ya. Past simple berarti pakai verb 2. Berarti visit yang ada di sini kita rubah menjadi visited. Nah, jadi gitu ya cara bedain antara penggunaan present perfect dengan penggunaan past simple. Saya akan meletakkan sebuah latihan ya, sebuah latihan di grup WhatsApp-nya kalian. Jadi nanti kalian bisa coba setelah kalian nonton videonya. Nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyain, japri aja ke Miss Sangit, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, Miss Sangit tutup materinya itu aja. Jadi nanti kalau udah selesai bisa langsung dicobain latihannya. Kalian bisa juga type di Google kalau misalnya kurang puas dengan latihannya, kurang banyak nih latihannya yang dari Miss Sangit gitu ya. Kalian bisa search di Google dengan keyword misalnya present perfect versus past simple exercises. Nah kayak gitu akan banyak banget keluar latihannya di Google. Saya juga ngambil latihannya dari Google aja kok. Oke, dan everyone, I think that's it. Terima kasih buat perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya kasih hari ini bermanfaat ya. Misalnya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day everyone. See ya.